Gimana? Dalil. Sebentar. Sebentar. Katakan upah dosa ialah maut. Jangan bawa itu, Bang. Itu surat Paulus, Bang. Jangan dibawa itu, jangan dibawa. Karena kita lihat. Jangan dibawa surat Paulus dulu, karena acuan kita tentang penyaliban ini karya setan atau karya iblis atau karya Tuhan. Kalau Anda membawa surat-surat Paulus, maka jelas itu sudah karya iblis berarti. Karena Anda tidak kuasa, tidak mampu menunjukkan bahwa itu adalah karya Tuhan. Kalau karya Tuhan, saudara, berarti berbicara mengenai firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel, termasuk Yesus. Ada nggak penyaliban yang menjadi karya Tuhan? Dalil, kita butuh dalil. Kalau Paulus itu, Bung, Paulus itu nulis surat nanti tahun 50-an, 52, tahun 52 Masehi baru dia nulis surat. Surat yang dituliskan itu untuk orang-orang non-Yahudi atau orang Yahudi yang sudah tinggal di bangsa asing. Nah, saya minta ini tentang penyalibannya. Yang ngerti tentang penyaliban itu adalah Tuhan dan pelaku Bani Israel, bukan Karisteng. Maka saya tanya, penyaliban yang terjadi itu karya Tuhan atau karya iblis? Sederhana bukan? Bukan menghujat, bukan menista, merangsang kita untuk belajar. Silakan. Silakan Bro Vivi, kalau bisa Anda siapkan pulpen dan buku biar nanti kalau data-data yang Anda tidak paham dicatat dan dipelajari, Bro. Silakan Bro, ditanggapi Bro. Oke. Menarik ini. Sebentar ya. Aduh, macet ini, macet. Pak Kebetulan, selamat siang. Kebetulan, buka mute-nya Pak. Kebetulan. Wah, ini mau ditendang Kebetulan. Silakan Bro, ditanggapi. Jangan terlalu lama lah. Masa sih ini diam begini? Lanjut. Aku baru Ayo, saudara. Bang Zuma nih, sebentar. Ayo. Kita cari datanya di mana penyaliban itu adalah keinginan Tuhan. Itu penting. Karena kalau ternyata penyaliban itu bukan karya Tuhan, berarti itu karya iblis. Kalau itu karya iblis, betapa berhasilnya iblis 2000 tahun menghancurkan akal sehat anak keturunan Adam. Ayo, kenapa Yahudi nggak percaya penyaliban? Kenapa Yahudi tidak menggantikan keimanan mereka menjadi seorang Kristiani? Ada apa ini sebenarnya? Al-Quran saya mengatakan apa, Bung? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, membuat kerusakan di atas muka bumi ini, fasadan an yuqattalu aw yusallabu, yaitu dibunuh atau disalib. Orang yang membenci Tuhannya Yahudi, orang yang membenci kemudian Mesias yang datang kepada Bani Israel, hukumannya adalah disalibkan. Itu Al-Quran. Seirama dengan Ulangan 21, 22, 23. Apabila seseorang berbuat kebencian, berbuat dosa, memerangi Allah, memerangi utusan Allah yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah pohon, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan mayatnya pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut Al-Quran, yang disalib ini adalah orang yang pendosa. Menurut Ulangan, yang disalib ini juga adalah orang pendosa. Berarti yang disalib Yesus atau yang lain? Karena Yesus bukan pendosa. Yesus bukan pendosa. Kalau ada orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus, silakan. Tapi saya yakinkan Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Dengan demikian,
berdasarkan kisah para rasul 4:30, Yesus adalah hamba yang suci, maka bukan Yesus yang disalibkan. Oke. Silakan. Jawab, Bang Zuma boleh? Silakan. Bentar, raja ini tidak kondusif nih. Oten, cobalah dibiasakan ngomongnya gantian. Jadi raja, kamu baru naik. Kalau kamu tidak kondusif, saya tendang ya. Mute dulu raja, Oke. biar pipi dulu. Sebentar, silakan Pip. Silakan. Iya, Bang Raja saya sampai jam 10 mau gereja jam 10-an. Jadi gini Bang Zuma, Silakan. apakah penyaliban karya Tuhan gitu ya, bukan karya iblis, sesuai dengan Lukas 9 ayat 22? Dan Yesus- Lukas itu siapa punya merek? Tuhan. maksudnya? Lukas itu ditulis belakangan setelah penyaliban. Kalau penyaliban itu karya Tuhan, dia harus berkarya sebelum penyaliban. Bukan disalib dulu baru ditulis-tulis. Penyaliban itu adalah karya Tuhan loh. Kita percaya yuk. Jadi Bang Zuma maunya dari kitab apa? Ya, Yesus baca dalam Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Tak ada kitab Lukas. Jangan dibawa-bawa itu. Malu saya sebagai saudara, sebagai saudaranya Anda. Coba bawa di dalam kitabnya Yahudi yang berkaitan dengan salib itu mana? Apakah salib itu karya Tuhan atau karya setan? Kalau kita bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, penyaliban itu karya Tuhan atau karya setan? Karya Tuhan dong. Itu kata Kristen. Karena tidak mungkin Kristen mengakui menyembah setan, tidak mungkin. Tapi Kristen yang cerdas, Kristen yang mau selamat, Kristen yang peduli dengan kebenaran, Kristen yang menggunakan akal sehat akan bertanya-tanya, loh iya ya, apakah Tuhan yang menginginkan penyaliban itu? Dengan demikian, coba lihat di dalam Matius 16, Bung. Apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Petrus menginginkan supaya Yesus jangan mau disalib? Apa kata Yesus? Enyahlah iblis, sebab kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti hal penyaliban atau tidak disalibkan si Yesus ini harus berdasarkan atas pemikiran Tuhan. Pemikiran Tuhan berarti dituangkan di dalam kitab Tanak, Taurat, Ketubim, Neviim. 3 kitab ini. Cari di sana. Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap utusannya, terhadap Mesiasnya, untuk dosa-dosa pelaku maksiat? Jangan cari di perjanjian baru kitabnya orang Roma, jangan. Jangan cari di situ, cari di kitab yang adalah kehendak menurut Yesus. Matius 16, harus terjadi apa yang dipikirkan Tuhan. Bukan yang dipikirkan Lukas, yang dipikirkan Paulus, yang dipikirkan Markus, Yohanes, yang dipikirkan oleh Petrus, yang dipikirkan oleh siapapun itu selain daripada Tuhan. Harus Tuhan. Harus Tuhan, Bung. Makanya saya katakan penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak setan. Kalau kehendak Tuhan, ada harus datanya. Contoh misalnya nih, di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu pemikiran Tuhan. Yesus orang bersalah atau orang tidak bersalah? Orang tidak bersalah. Boleh dibunuh gak menurut pemikiran Tuhan? Jangan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Menurut Tuhan itu adalah kekejian dan hal yang dibenci. Boleh enggak Yesus ditumpahkan darahnya? Tidak boleh. Lalu penyaliban ini keinginan Tuhan apa keinginan setan? Siapa yang merasuki tentara Romawi? Siapa yang merasuki kemudian imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus? Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Siapa yang merasuki Yudas sehingga dia mengkhianati Yesus? Iblis atau Tuhan? Iblis kan? Berhasil tidak mereka menyalibkan Yesus? Iblis-iblis ini.
Mau enggak Tuhan agar anaknya itu berhasil dibunuh oleh iblis? Oh tidak. Yesus sendiri mengatakan, Tuhan tidak memberi, iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Berarti yang mati terkutuk ini siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Jawab. Jawab. Oke. Bang Zuma ini menarik. Ya, kalau Anda gunakan akal pasti menarik. Silakan. Enggak. Oke deh. Nah, Ya gua harus gereja dulu Bang. ya udah. Pokoknya Bang Zuma PR-nya ya di perjanjian lama ya. Masya Allah. Oke. Thank you Bang Zuma. Bro Thank you, Pip, ya. izin bro, itu jadi PR ya, direnungkan dan data-data yang tadi disebutkan oleh Gurunda dicatat baik-baik ya. Anda ini semakin lama harus semakin cerdas bro. Saya sayang sama Anda ya, begitu ya bro ya. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Ayo lanjut bro, yuk. Silakan Sang Raja, waktunya Anda silakan. Oke, dia minta di perjanjian lama. Ya, saya akan nyebutkan samamu Zuma. Mungkin Silakan. kamu terbukalah pikiranmu. Ya. Oke. Di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 aja. Ya, saya katakan saya bacakan ya. Ia dihina dihindarin orang supaya seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Begitu bro. Jadi ada juga lagi di Yesaya 43 ya. Tadi kan kamu kan di nubuatannya kan. Iya. Yesaya Silakan. 43 ayat 3 ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberi Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ya, itu udah sangat jelas nubuatan kepada Yesus. Ayat 4-nya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, ya, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Begitu bro. Jadi kalau kamu mengerti tentang ayat ini, syukur-syukur. Kalau nggak mengerti ya nazubillah, nggak apa-apa sih. Gitu. Banyak sih ayat-ayatnya yang bisa saya tampilkan samamu supaya kamu itu pintar sedikit gitu loh. Tapi nggak apa-apa, sedikit-dikit aja supaya jangan banyak-banyak, kasihan gitu loh. Oke. Oke, jawab bro. Oke, baik. Anda membawa Yesaya 43 nomor 3. Sebab akulah Tuhan Elohim yang maha suci, Eloa Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ini untuk orang Kristen atau untuk Bani Israel? Data ini, Itu data untuk ini. orang Israel bro. Bagus Ya. untuk orang Israel ya, untuk orang Israel ya. Bukan itu untuk orang mengamat Kristen. bangsa Israel. Saudara, Dari bangsa sabar dulu. Israel itulah Kristen ada Sabar, gitu loh. bolehkan saya lanjutkan dulu, gantian kita kan Oke, ya. lanjut bro. Jadi saudara-saudara, khususnya Muslim, ini bukan untuk Karisteng, ini untuk Bani Israel. Lalu kemudian untuk mematahkan cocokologi orang-orang Kristen tentang data Yesaya 43 ini ada banyak hal. Yang pertama, Yesaya 1 nomor 1. Coba saudara-saudara Muslim dibuka. Semua yang diceritakan dalam kitab Yesaya ini itu adalah penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda. Jangan Yesus lari ke situ bro. Sabar dulu, sabar. Sekarang gini, bro. Sabar, Itu nanti kau bantah, nubuatan, bro. nanti kau bantah, Dek, ya. Nanti. Yesaya 43 ini dibantah oleh Yesaya 1 dan nomor 1. Bahwa semua mimpi penglihatan Yesaya itu tidak ada hubungannya dengan Yesus, apalagi Kristen. Itu hanya penglihatan Yesaya untuk raja-raja Yehuda dari zaman ke zaman. Yang kedua, Nggak nyambung.
Sabar dulu, Cuma sabar nggak dulu, nyambung. sabar dulu. Nubuatan Anda, kita, kamu bicara nubuatan. Anda mencomot Yesaya itu Kamu- tidak ada hubungannya dengan penyanyi. Ini Juma, kamu mau mencomot-comot. Oke, Anda kalau mengatakan seperti itu, Anda pernah membaca kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi itu berlaku hanya sampai mana? Hanya sampai mana? Hanya sampai? Hei, Bang. Gini, Bung. Juma, kamu tuh jangan, kamu mau cari nubuatan kan? Iya. Kamu dikasih nubuatan. Saya kan bertanya, saya kan bertanya, saya kan bertanya sama saudara, saya kan bertanya sama saudara, saya kan bertanya sama Sekarang saudara. aku tanya Juma, dengan Sungguh nubuatan sabar, saya ini, belum selesai ini soalnya. kepada Yesus. Sabar dulu soalnya, sabar. Lukas 16:16, kitab Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Jadi jangan kau bawa-bawa kitabnya orang Yahudi untuk penyaliban. Karena itu kitab hanya berlaku sampai zaman Aku Yohanes. nanya nubuatan sebelum Ya, di itu dalam bukan nubuatan, apa? dibantah sendiri oleh Lukas 16 nomor 16. Tadi kau bilang di mana nubuatannya? Dibantah Di itu dalam bukan apa? untuk Yesus. Bukan untuk Yesus. Sekarang aku tanya Hei, samamu, boleh? saudara, Lukas Sekarang 16 cuma mau kutanyakan. Saudara, Lukas 16 nomor 16, Yesaya itu hanya berlaku sampai Yohanes berdasarkan Lukas 16:16. Kamu itu kasihan ya Juma. Tadi kau minta di mana Iya, saya bantah dengan Kamu dalilmu. minta di Saya bantah Perjanjian dengan Lama dalilmu, nubuatan oke? Yesus. Saya bantah dengan dalilmu bahwa ternyata Kamu kitab lucu. Taurat. Dikasih tahu Oke. Gini. Dengarkan saya 10 detik. Dengarkan saya. 10 detik aja. Dengarkan baik-baik ya. Tenangkan dirimu ya kawan ya. Saya bertanya, mana bukti bahwa Tuhan menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Ya kan ya? Kau membawa Yesaya 53. Tapi dibantah oleh Lukas. Yesaya 53 itu hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Silakan. Udah. Anda bantah Kamu Lukas ngerti nggak 16:16. Oke, ya, saya 53 itu bro, bukan untuk Yohanes Pembaptis. Lah, itu Ya, berlaku kamu hanya itu sampai salah. Yohanes Pembaptis. Coba Anda baca Lukas 16:16. Oke, Baca. buka ya. Iya, Lukas berapa? 16:16. Sebelum saya masuk ke pendalaman materi, biar kusuapin kamu ya. Habis ini kusuapin ya Oke, tentang dulu ya. bualanmu dan cocokologi Ya. dan mimpi panjangmu tentang Yesaya 53, nanti saya akan uraikan. Oke. Saya bacakan ya. Hukum Ya, Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Di sini Yesaya artinya berlaku sampai Yohanes, hukum Taurat ini ya. Hukum Taurat sampai kitab para Yohanes. nabi. Bentar dulu, Bro. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hanya Bentar sampai dulu. Ya sabar dulu Juma. Sabar. Aku jawab ya. Hukum Iya. Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Musa, Yohanes, tidak di zaman yang lain. Nggak berarti di sama Yesus enggak? nggak di zaman Yohanes muridnya, enggak. Sama Sampai Yesus berlaku Yohanes. enggak? Kenapa? Karena penutupnya di Yesus. Pertanyaan Hukum saya, Taurat itu sampai Yesus saja. loh, kok sampai Ya, Yesus ini sampai Yohanes? penutupnya Yesus. Sampai Yohanes. Kamu ngerti nggak? Sampai Yesus Yohanes itu apa sampai mengaku Yesus? Hukum Taurat, bro. Sampai Yesus atau sampai Yohanes? Itu sebagai, bentar loh, Yohanes itu sebagai hukum Taurat dan para nabi yang diceritakan pembatas, bro. Mana sih ini? Lukas 16 nomor 16. Sekarang kamu hukum Taurat gini, bro ya. Kita bacakan lagi ya. Kita baca. Semoga masuk ke nalar otakmu lah, bro ya. Kita bacakan gimana? ya. Dari Gimana? 15 saja dulu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Terus Udah. Kenapa Dan nyebrang sejak ke waktu Yesus? itu kerajaan Allah diberitakan dan kenapa setiap nyebrang ke orang yang Yesus berani kalau yang berebut begitu? memasukinya. Yesaya Kamu ngerti nggak 53 maksudnya berlaku ayat sampai ini? mana?
Yesaya 53 berlaku sampai mana? Dengar lo, hukum Taurat itu. Yesaya hukum orang Yahudi, 53 berlaku sampai mana menurut Lukas 16? itu tidak ada hubungannya ke Lukas 53, bro. Ya, itu nggak ada Kok Lukas hubungannya. 53? Gimana nih? Bukan Tenangkan Yesaya dirimu. 53. Tenangkan Yesaya dirimu, 53 tenangkan itu nggak ada dirimu, hubungan ke tenangkan Yohanes. dirimu. Yesaya 53 menurut Lukas berlaku sampai Tidak ada sampai ke Yohanes Pembaptis, bukan. Lah, ketawa kamu. Kamu lucu. Kok Allahu ketawa? Akbar. Allahu Gini, Akbar. bro. Allahu Jadi, gini, Akbar. aku tanya Masya dulu, Allah. bro ya. Sekarang saya tanya samamu. Yesaya 53 ayat 3 ini, ya, saya kasih tahu samamu. Ia dihindari orang seorang pun penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun Enggak dia usah kamu bahas itu, enggak ada hubungannya Enggak, lagi. gini, bro. Itu Kamu ngerti berlaku nggak hanya bahasa- sampai Yohanes nggak nyambung kamu, bro. Loh, kamu yang nggak nyambung. Hukum Taurat dan hukum Taurat dan hukum Tauratnya, dan hukum Tauratnya. dan Tetapi, bro, dengar lo. hukum Tetapi, Taurat bro, dan nubuatan tentang Yesus akan nubuatan akan tentang disalibkan, Yesus. itu tidak berlaku kepada Yohanes Pembaptis. Oke, kita Ya, tinggalkan makanya orang ini ya, orang- sahabat-sahabat. kalau Kita otak tinggalkan. orang waras, Boleh nggak saya jelaskan Yesaya 53 ini? Jangan diturunin, jangan diturunin. Maksud saya kita tinggalkan argumentasi basinya untuk kemudian melindungi iblis yang ada dalam dirinya. Diangkat lagi naik. Saudara Raja Singa naik. Raja Singa silakan naik lagi. Kita akan bahas dan saya akan suapin saudara materi-materi tentang hal Yesaya 53 ini. Nah, saya tidak mau mendengarkan lagi kebohongan saudara. Gini, jangan Sudah, main saudara. Saya sudah tidak ingin mendengarkan bualan saudara. Oke? Bro, kalau Anda kamu diam. berani, kita di roomnya Superboy, di roomnya lebih adil. Anda diam, Tidak ada- Anda diam. Gini, kalau Anda berbicara Yesaya 53 itu untuk Yesus, sekarang Yesus tahu nggak tentang Yesaya 53 kalau dia dinubuatkan untuk dibunuh? Jawab. Sebelum masukkan 5 SKS untuk kamu, kan? Yesus enggak. Kok Kalau kamu Yesaya kamu aja belum pernah kuliah loh, menginjak bangku Yesaya- kuliah pun kau belum pernah. Yesaya Kok Ye- bilang Yesaya 53 itu tak aku sudah sarjana. Yesaya Aku masih mantan 53 satpam, so nguliain aku gitu loh. Yesaya Lucu 50 gitu loh. Yesaya 53 ini apakah Yesus tahu kalau itu untuk dirinya? Iya. Oke, baik Iya. ya. Teman-teman sabar ya. Bapak Sarjana, sabar. Teman-teman, Bapak Sarjana kita mengakui bahwa Yesus tahu kalau Yesaya 53 itu adalah untuk dirinya. Berarti Tuhan punya rencana untuk membunuh Yesus. Menurut sarjana kita ini. Mari kita lihat di dalam Yesaya Memang diakuinya kok ada ayatnya di dalam Sabar. Boleh Yesus. sabar dulu. Materi saya belum selesai. Jangan sampai saya keluarkan kau dari kelas. Nggak saya kasih lulus nanti. Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Loh. Yesus kok nggak tahu kalau orang-orang Yahudi ingin membunuhnya karena orang-orang Yahudi peroleh firman Yesaya 53 dalam diri mereka sebagai eksekusi terhadap penggenapan Yesaya 53. Loh, Yesus ini kenapa? Lupa ingatan. Saya jawab ya, Juma. Ya, silakan. Tidak, oke. Sedangkan Yesus itu sudah katakan dia akan disalibkan ya, bro. Ya di Matius 16 ayat 21 sampai 22. Iya, Matius 17 iya, ayat sudah. 22 sampai 23. Bentar dulu. Sarjana, sudah. Yesus tahu memang ada penyaliban, Sarjana. Yesus tahu ada penyaliban. Yesus tahu penyaliban terhadap anak manusia. Yesus paham betul itu. Bahkan Yesus memberikan tanda Yunus untuk angkatan jahat, yaitu penyaliban. Jadi seorang sarjana yang punya wawasan yang masih lemah kayak gitu memang harus duduk di meja kuliah. Dengarkan kuliahan saya. Anda catat baik-baik, ya. Anda catat baik-baik biar mendapatkan ilmu. Jangan ego, jangan emosi. Santai, relax, santai, ya. Ini 8 SKS untuk Anda ya. Nah,
Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti orang ini Yesaya 53, mana Yesaya 53 di situ, mana Yesaya 53 di sini, mana? Ya saya yang menceritakan gini, Juma ya. Mana? Yesus mengetahui dia akan tertikam dan dibunuh. Ini Makanya kenapa dia mengutip mengatakan ayat bahwa ini. orang yang Bentar mau dulu, membunuh dia? Bentar dulu, Juma, bentar, sabar. Hmm. Kendalikan roh Jibrimu, oke ya. Makanya Yesus itu tahu dia akan disalibkan. Di Matius 16 ayat 21 itu sampai seterusnya. Alamak. Makanya Yesus Kan saya sudah marah sama bantah Petrus. tadi. Kan saya sudah bantah Lah. tadi. Kan saya sudah bantah. Sekarang kamu Yesus bantah? kenapa Yesus mengatakan, bantah? sabar. Kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang mau membunuhnya adalah anak-anak iblis? Kenapa? Jawab. Apakah yang berfirman di Yesaya 53 itu iblis? Ini ya, itulah kerjaannya. Gitu loh. Saudara, Kita sabar ini dulu, kan- sabar dulu. kita Sabar kan dulu. tiktokan, Bu. Sabar dulu. Saya tanya dulu, apakah kemudian Yesaya 53 itu adalah firman iblis? Bro, kalau main diskusi gitu jangan main mute ya. Apakah Kita ini kan tiktokan. apakah Ini Yesaya tiktokan enggak? itu firman Sekarang iblis? aku tanya ini tiktokan apa tidak? Apakah Yesaya 53 itu firman iblis? Ya itu firman Tuhan kok. Ah, Firman iblis. kenapa Gimana kamu? kemudian Yesus mengatakan mereka yang ingin mempraktekkan Yesaya 53 adalah anak iblis? Lah, dia gini bro, itu belum waktunya. Makanya Yesus menceritakan. Belum waktu. Kalau Yesus gini bro, kalau dia mengatakan Belum itu firman waktunya. iblis, nggak mungkin Yesus menceritakan di dalam Matius 16. Jadi ayat kalau 21 sudah sampai waktunya, seterusnya. Matius jadi kalau 17 sudah ayat 22 waktunya, sampai 23. jadi kalau Itu sudah nggak akan mungkin, waktunya, bro, Yesus menceritakan gitu. Kalau dia jadi kalau mengatakan sudah ayat waktunya 53, anak-anak gimana iblis sih? ini menjadi anak-anak Tuhan, gitu. Aduh, kacau. Kacau, Yesus bro, mengatakan kacau, bahwa kacau. mereka yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Mana yang betul? Yang Oke. menyalib Yesus ini anak iblis atau anak Tuhan? Memang parah kamu bro. Gini bro ya, kita ngambil lagi di dalam Yohanes 10 ayat 11 kata Yesus ini bro. Aku gembala yang baik. Iya, memberi itu nyawa sudah bagi tuntas. domba-domba. Ini masih Itu kembali gimana, bro? terkait, Itu saudara. gimana? Itu perkataan Yesus loh. Sabar dulu. Takut. Sabar dulu. Kita belum selesai. Di sini kita belum selesai. Oke, ini Di sini tiktokan kita ya. belum Jangan selesai. kenapa. Iya. Nah, iya, tiktokan. Yang mau menyalibkan Yesus, yang menurutmu Yesaya 53 berujung kepada penyaliban, Yesaya 53 berujung kepada pembunuhan. Kenapa Yesus mengatakan orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak-anak iblis? Apakah Yesaya Ya, memang 53 iya, ini? mereka itu anak iblis. Berarti Ya, Yesaya karena mereka 53 tidak ini mengerti firman Tuhan, makanya nubuatan itu dengar dulu bro. Bentar dulu supaya aku jelaskan. Kau panjang lebar, aku nggak bisa kau kasih ngomong gitu loh. Itulah keegoisan kamu kalau berdiskusi. Oke, aku jelaskan dulu ya. Orang Yesus mengatakan mereka itu anak iblis ya bro ya, karena mereka tidak mengakui firman Tuhan. Makanya Yesus tahu di dalam Yesus itu akan dihukum ya. Di situ sangat jelas. Ya, makanya Yesus berkali-kali sama murid-muridnya dan orang-orang Yahudi mengatakan dia akan dibunuh. Oke. Jadi sekarang itu saudara, nubuatan. sekarang saya tanya sama kamu. Nubuatan dari Yesaya dan para nabi-nabi yang lain. Pelaku Yesaya 53, eksekutor Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Kamu nggak nyambung, bro, dari tadi, bro. Udah saya Pelaku, pelaku Yesaya 53 itu pelaku firman atau pelaku setan? Di surat An-Nahl 99 sampai 100. Ada mulai diangkat tangan teman-teman. Mulai angkat tangan. Sarjana merendahkan guru kami. Dia nggak bisa jawab. Mengaku sarjana kau merendahkan guru kami, Dia nggak bisa tampol jawab ke itu. gigimu. Bukan, sudah saya tunjukkan dalilnya. Ini nanti saya kasih tunjuk. Ini saya bertanya loh. Surat Saya kan An-Nahl bertanya, salib itu karya Tuhan atau karya iblis? Anda mengatakan karya Tuhan. Ayo mari kita urut. Yesaya 53 firman Tuhan.
Ketika kemudian eksekutor ingin melaksanakan Yesaya 53 menurutmu untuk digenapi Yesaya 53 untuk Yesus, kamu mengatakan bahwasanya Tadi aku pengen ngomong sendiri loh. Ini tiktokan atau gimana sih? sabar dulu, sabar dulu. Yesaya 53 ketika ingin kemudian digenapi, yang ingin menggenapinya itu Yesus katakan sebagai anak-anak setan. Udah? Ya. Sudah? Yesus mengatakan, bapakmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan siapa? Iblis. Kalau Yesaya 53 yang ingin digenapi, berarti yang berfirman di Yesaya 53 adalah Udah? jawab dulu. Adalah Ngapain pula aku jawab? Otakmu Loh, aja. kamu harus jujur mengakui. Siapa Oke, suruh jangan menjilat dulu. kitabnya Yahudi untuk Tuhanmu yang terkutuk itu? Kamu sekarang mengatakan kamu Yesaya 53. Kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhanmu. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Ketika Yesus berhadapan dengan pelaku-pelaku penyaliban, Yesus mengatakan, bapakmu, Tuhanmu adalah iblis dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu yang iblis itu. Apa keinginan bapakmu yang iblis itu? Membunuh Yesus gitu? Hah? Gini bro. Hah? Bukan Hei, kata hei, bukan pertanggungjawabkan Kamu- pernyataanmu aku tahu. terhadap Kamu jilatanmu cuma ambil kepada Yesaya 53. Yesaya 53 kau sandarkan sebagai nubuat untuk pembunuhan Yesus. Lalu kenapa ketika orang ingin membunuh Yesus? Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu, sabar. Tenangkan roh jahatmu. Ketika Yesus ingin dieksekusi untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 menurut iman butamu itu, kenapa kamu tidak berani mengatakan bahwa anak-anak yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan? Siapa bapaknya? Jawab. Sekarang kamu berani keluar. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya orang yang ingin menyalib Yesus? Ini banyak kali. Moderasi. Siapa bapak? Saya ulang ya Bung, 10 detik ya. Habis ini kamu jawab. Siapa bapak dari Siapa bapak Siapa bapaknya orang-orang yang ingin melaksanakan penggenapan Yesaya 53 membunuh Yesus? Siapa bapaknya? Menurut Yesus. Elohim atau iblis? Jawab. Oke bro, di Ya. Yesaya 8 ayat 44 itu menceritakan bro, ya orang yang tidak menerima firman Tuhan bapaknya adalah ibu. Ini Yesus Bung berkaitan dengan penyaliban. Saudara, kamu mengatakan Yesaya 53 adalah nubuat untuk pembunuhan Yesus. Gini. Kamu katakan Jadi, bahwa nubuatan Yesaya itu Yesaya firman bukan untuk Yesus. Tuhan. Bukan untuk Ketika Yesus. kemudian firman Kamu Tuhan tuh ini kamu setiap kali jilat memprintir ayat Alkitab untuk kami. nubuat terhadap Tuhanmu yang terkutuk di atas pohon itu, cara mereka untuk membunuh ternyata aku. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah anak-anak iblis. Si Juma ini untuk membungkam aku sekarang. Yang ingin membunuh Yesus. Sabar dulu. Kali Juma, 10 detik. 10 detik habis itu kau ngomong. Sekarang Juma sama aku Juma. 10 detik habis ini kau bicara. Sekarang sama aku lawan aku gitu loh. Juma. Menurut Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya itu anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Jawab. Kalau kita mau tiktokan, ayo gitu loh. Kalau kita inilah gimana mau Menurut Yesus, yang ingin membunuh dirinya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. mute. Astagfirullah. Ayo, saudara, ayo. mute dong. Jangan mute. Pertanyaan saya Kalau ulang, kamu mau yang tahu ingin kita membunuh tentang Yesus, kita, ayo. menurut Yesus itu adalah anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan? Jawab. Apanya anak-anak iblis, anak-anak Tuhan? Yang mau membunuh Yesus menurut Yesus, mereka yang ingin membunuhnya itu anak-anak iblis atau anak-anak Tuhan?
anak-anak iblis, bro. Berarti Yesaya Karena mereka 53 tidak itu ngerti tentang firman Tuhan. berarti Yesaya apa yang 53 disampaikan itu Yesus. firman iblis. Makanya gini, bro. Hei, Orang gini, Hey. Yesaya menerangkan, Hey. benar lu, Yesaya hei. menerangkan. Berarti Benar yang lu, berfirman Yesaya 53 itu iblis. benar lu, ya dengar lu, Yesaya menerangkan, Eh, ya akan mau dibunuh anak Tuhan dilakukan Iya. orang anak-anak iblis, iblis. ya. Berarti Diterangkan berarti oleh Yesaya situ, diterangkan Ya. Yesaya. Oke. Iblis akan, bagaimana iblis akan menyerang, membunuh mana coba anak tunjukkan Tuhan. tunjukkan di Yesaya 53 ada iblis yang ingin membunuh anak Tuhan. Silakan. Emang Silakan. kamu tengok nggak baca situ? Yesaya Iya, orang yang mau iya. membunuh Yesus apa nggak disebut anak iblis? Kan kau Di udah mana? bawa- Di mana di Yesaya 53? Aduh, Di situ parah yang ini. yang membunuh adalah anak iblis. Di mana? Di mana? Coba. Silakan. Di mana? Di Kamu mana? nggak ya? Dengar loh, oke, saya bukakan lagi ya sama kamu Iya, ya. silakan, Yesaya silakan. 53. Di mana Baca ya, iblisnya baca. tertulis di situ? Iya. Di mana Bukan iblisnya di iblis situ? yang tertulis, bro, tetapi orang Yesaya menceritakan anak iblis lah yang tidak percaya Yesus Kristus itulah Tuhan. Yang saya tanya, dibunuh dan dihinakan. Yesusnya mengatakan yang mau membunuh dirinya itu adalah anak-anak iblis yang Kamu mau nggak ngerti, mengeksekusi bro. Berarti kemudian. nggak ngerti. Nah, Nggak Anda tamat pikiran saya kamu. bertanya, apakah yang Itulah berfirman di kamu nggak Yesaya tamat 53 ini pikiran adalah iblis? Kamu katakan bukan. Tetapi Cuma iblislah yang jangan akan kemudian aturnya kayak kanak-kanakan. iblislah yang kemudian akan menjadi eksekutor. Mana di Yesaya 53? Mana di Yesaya? Mana? Justru kalau Anda melihat Bang ya, Saudara, Anak-anak Raja Singa diam dulu. Raja Singa diam dulu. Saya bacakan ya. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita tidak memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Mana iblisnya? Di mana iblisnya di sini? Iblisnya di mana di sini, Bung? Yesaya 53 iblisnya di mana? Oke, saya Di mana? saya Di data terangkan berapa? samamu ya. Semoga otakmu masuk. Saya loh, bro. minta Semoga kemudian otakmu iblisnya di mana? masuk. Bentar dulu, bro. Heeh. Dengan perkataan Yesaya 53 ini akan Ya. kamu pakai otakmu lah, bro. Semoga lah ya. Semoga aku mohon ya. Ia dihina dan dihindari orang. Ya. Ya. Seorang yang penuh kesesaran dan yang binasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan Iya, kesalahan- iblisnya maksudku iblisnya kita mana yang iblisnya? dipikulnya. Padahal kita Iblisnya mengira dia mana? satulah, Iblisnya yang kutanya dipukul oleh mana? tindas Allah. Gini, Iblisnya bro, ya. mana? Iblisnya di mana? Ini sudah menceritakan, bro. Apa? Apa? Bakalan Yesus ditindas oleh siapa? Yang saya Iblis. tanya ini Bukan Yesaya ada tentang iblisnya diceritakan, bro. Loh, Harus ada loh, iblis, loh. anak iblis. Ini yang menyatakan ini harus berlaku. Saudara, ini Anda mengambil nubuatan. Ini Anda ambil cerita ini untuk Emang nubuatan. kacau lah nengok kau ini. Kau Aduh. bodoh-bodohi lah orang-orang cuma. Nggak bisa diskusi kau, bro. Bukan Kamu nggak bisa diskusi. Saya tanya, Ini tukang mute. apakah penyaliban itu adalah keinginan Tuhan atau keinginan setan? Kau katakan keinginan Tuhan. Kalau keinginan Tuhan, kenapa penyaliban? Tempatnya Ya, soalnya kamu kalau saya bicara, kau bicara juga, jadinya kacau kan? Iya kan? Nah, kamu meng- aku lagi. kamu Kamu juga mengatakan. nabrak aku lagi. Kamu mengatakan bahwasanya penyaliban Yesus itu keinginan Tuhan. Dengan mengambil Yesaya 53. Cocokologi. Ya kan ya? Gini, bro. Sedangkan Yesus ketika ingin dibunuh, Yesus mengatakan pembunuhnya adalah menginginkan keinginan si iblis. Coba Anda baca Yohanes 8:44 itu. Kan kamu Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kalau Anda mengatakan keinginan penyaliban Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus mengatakan iblis? Yang mana yang betul? Yang ingin menyalib Yesus, kata Yesus, itu adalah keinginan iblis. Mana yang betul ini?
Kamu atau Yesus? Aku jawab ya bro ya. Tadi kan kamu tanya, di mana nubuatan di dalam perjanjian lama tentang Itu sudah Yesus itu akan sudah selesai. datang. Kan kamu Yesaya bilang gitu 53 kan, kau bro. nggak berhasil. Ya kan kamu Kita pindah kan lagi. nanyakan ke Sekarang situ, level kan? 3. Sekarang pindah lagi. Aduh. Karena Anda tidak berhasil menunjukkan iblisnya di Yesaya 53. Sekarang pertanyaan saya, Yesus level mengatakan, 1 sama Yesus kamu, bro. mengatakan, Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Itu dulu. Yesus ingin dibunuh atas keinginan iblis. Yes, Yohanes Ya, kalau mau 8. diskusi itu ya tenang toh, jangan kayak gini-gini lah. Yohanes 8 nomor 44. Yesus ingin dibunuh karena keinginan bapa iblis. Keinginan bapa yang adalah iblis. Udah, saya jawab ya. Oke, Kamu silakan. pintar ya, cuma semoga kamu walaupun Coba Anda baca dulu Yohanes. aja mute aja mau ngomong di mute. Coba Anda baca Yohanes 8. Kan di mute. Janganlah tukang raja mute kalian. Kalian Raja Singa, itu woi dengarkan para dulu Raja pengkor- Singa. Kau ini naik mau diskusi, mau curhat sih dari tadi gak ada bantahan, gak ada data yang. Jangan di mute. Iya, nyambung Host. dikit. Kak ditanya apa, jawab Gue apa. kan Malah curhat. tadi Jawab, pakai jawab, jawab, dalil. jawab. Silakan jawab. Saya pakai dalil, nggak usah di mute. Yohanes Ya, saya pakai 8 di dalil. situ, dengar. Yohanes 8 di sana. Yes. Bukan pakai congor saya. Kau dengarkan saya dulu. Dengarkan saya supaya kita itu nyambung. Di Yesaya 8, Yesus berkata, yang mau membunuh dia adalah mengikuti keinginan iblis. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan iblis menurut Yesus berdasarkan Yohanes 8. Betul. Ya, betul. orang yang membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Berarti yang berfirman di Yesaya Tapi di dalam 53, Yohanes 53, bentar dulu aku jelaskan. berarti Yesaya Tetapi 53 ini yang Yohanes 53 berfirman siapa kalau Yesus itu akan dibunuh karena Anda, perbuatan iblis. Anda itu ini Itu, loh. bro. Anda itu cara diskusinya, Astaga, kasihan Anda itu kali lah kamu. cara diskusinya itu Anda Iman. tidak mengerti suasana forum itu seperti apa. Pesan yang ada di forum sebagai pesan permukaan Anda tidak ngerti. Anda selalu mau pindah kelas. Saya berkata, menurut Nyambung Yesus, dikit loh, Jum. Nyambung dikit loh Jum. ya silakan kamu bicara, silakan. Umat yang kamu bodohi. Silakan. nyambung Jangan di mute, dikit jangan di loh. mute. Biarkan dia bicara. Iya, Kak, ini loh. Anak silakan. buahmu ini. Silakan, Oke. silakan. Gini ya bro ya, Yesaya menerangkan. Ya saya keinginan Jangan Tuhan kan. di kamera dibukakan lah. Ini kurang ajar kalian ini. Mau kalian incar aku. Yesaya 53 itu firman Tuhan kan. Ya bentar dulu, iya. Dan Dengar dulu, keinginan bro, ya. Ini dan keinginan supaya Tuhan aku di ceritakan sama kamu. Diam kau dulu, diam dan dulu. keinginan Ya. Tuhan di Yesaya Dulu aku 53 adalah 15 membunuh detik, Yesus kan. 15 detik aja bro, 15 detik. Kasih dulu aku waktu. Ya, boleh nggak? Ya silakan kau nipu. Silakan. Yesaya 53 menerangkan Yesus itu akan disalibkan, dibunuh, ya. Itu karena orang Yesaya itu tahu iblis akan membunuh dia. Begitu. Dengan cara membunuh dia, Yesus itu makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 16 21, Matius 17 22 sampai 23, Matius 17 Tengkurap dia ini, habis ini tengkurap ku buat. sampai Matius 26 sampai 1 sampai 5 itu sudah diceritakan Yesus semua. Oke. Bagaimana dia akan mengalami Tengkurap habis ini pembunuhan, teman-teman. disalibkan. Siap-siap tepuk tangan ya. Ya. Makanya Yesus itu sudah mengatakan bagaimana dia akan dibunuh. Oke. Sudah dijelaskan Yesus. Oke. Itu loh. Oke. Nah, dengarkan saya pelan-pelan. Anda mengatakan bahwa di Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Pertanyaan saya, penyaliban ini karya iblis atau karya Tuhan? Ini karya Tuhan, bro, untuk penebusan manusia. Tadi katamu iblis. Bentar dulu, aku jelaskan. Dengan cara penebusan, ya kan? Iya enggak. Orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tunggu. Percaya. Hey. Kamu mengatakan bahwa Yesaya 53 iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Betul? Betul?
Gini ya, aku cerang lagi ya sama mungkin otakmu mampet ya, bro. Dengan cara iblis membunuh Yesus bentar dulu. Macet. Akulah Yesus, akulah iblis yang menyerahkan Yesus di atas tiang salib untuk Oke. menggenapi Yesaya 53. Sabar. Berarti Yesus menceritakan salib gini, itu gini, hadiah bro. dari siapa? Aduh, bro, Salib itu hadiah dari mana? Tertawa tanpa nada. Tertahukan dengan kebodohannya yang wajar gitu loh. Ini ya. Loh, keterangan kamu sendiri yang mengatakan Yesaya 53. Iblis berusaha membunuh Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus karya siapa? Gini bro, oke, dengar dulu. Ini. Yang melaksanakan pembunuhan kepada Yesus itu adalah perbuatan iblis ya bro ya. Tetapi perbuatan untuk menembus dosa itu adalah karya Tuhan. Ya melalui Tenangkan dia. dirimu, cucuku. Memiot. Kasian kali lah kau cuma. Ayolah Juma, Kamu di sudah rumah mengakui aja di rumah. Yesaya Di rumah 53 iblis yang akan berusaha Berani nggak membunuh dipercaya? Yesus. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu karya siapa? Mencret kau Juma kalau kayak gini ya. Mencret kalian kayak gini Juma mencret kau. Penyaliban itu adalah karya. Penyaliban itu adalah karya. Dalam iman Penyaliban itu adalah karya. memang wajar. Dalam Quran kalian itu bukan oleh orang lain gitu. Ya, kita kasihani beliau, kita kasihani beliau. Bukan Kasihan. Allah aja yang menyesatkan manusia. Kita kasihani beliau, kita kasihani beliau. Ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjukmu kepada hambamu ini si Raja Singa, supaya dia bisa melembutkan hatinya, supaya akalnya bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan, masukkanlah cahaya hidayah ke dalam hatinya dan juga kepada otaknya, supaya otaknya itu bisa berfungsi ya Rabb. Ya Allah, Tuhannya Yesus, tolong berikan cahaya sedikit aja ke dalam hatinya si Raja Singa, supaya beliau bisa mendapatkan hidayah. Ya Rabb, dia sudah mengakui bahwa salib itu adalah hadiah setan. Ya Rabb, tolong bukakan hatinya, berikan sedikit cahaya ke dalam hatinya, supaya si Raja Singa ini bisa waras, tidak menyembah korban setan di dalam salib. Ya Allah, ya Tuhannya Yesus, mohon kiranya kepada hambamu sang Raja Singa ini, supaya dia bisa mendapat hidayah, tidak lagi menyembah kepada setan, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin membunuhku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau agar aku dibunuh. Tadi saudara Raja Singa ini sudah mengakui ya Tuhan di hadapanmu bahwasanya penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya iblis. Oke, Raja Singa, kau di sana cebok dulu kau. Udah didoain juga. Maafkan saya ya saudara Raja Singa ya. Siapa namanya tadi? Raja apa itu tadi? Raja Singa kan ya. Maafkan saya kalau telah melukai hatimu dan perasaanmu, tapi paling tidak niatan saya itu adalah supaya engkau itu bisa sedikit mendapatkan pencerahan dari Bibelmu sendiri ya. Bukan niat saya menghina, bukan niat saya menghujat, tapi semata-mata membuka cakrawala berpikirmu, bahwa dengan sadar pun kamu mengakui bahwa Yesaya 53 itu adalah karya iblis, dalam arti kata yang menjadi pengeksekusi di sana akan penyaliban Yesus itu adalah iblis. Anda mengakui Yesaya 53 adalah firman Tuhan, tapi yang melakukan adalah iblis. Berarti penyaliban ini karya iblis. Ya mudah-mudahan itu bisa menghantarkan Anda untuk mendapatkan hidayah
bagi kami umat Islam akan semakin kuat iman kami bahwa memang betul Al-Quran mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang pelaku dosa yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya. Sehingga mustahil bagi umat Islam yang mendengarkan debat ini bisa murtad, dikarenakan mereka sudah tahu bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang memerangi Allah dan pelaku daripada salib itu adalah iblis berdasarkan pengakuan saudara tadi. Demikian, makanya Al-Quran mengatakan wa iyyaduuna illa syaitanan marida, sungguh yang mereka sembah itu adalah iblis yang durhaka. Ya, silakan. Siap, Guru.